Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku dan channel aku. Kali ini di konten ini aku bakal ngasih dan ngebagiin atau nge-share ke teman-teman semua yang lagi booming di tahun ini. Mungkin ini not something new, tapi aku bakal ngejelebratin atau nge, nge ngasih detailnya. Yang penting ini ide bagus dan juga teman-teman pasti tahu ya, buat yang udah tahu tapi nggak asing, dan tapi ini pokoknya wow banget deh yang harus kalian bikin dan praktekin di rumah kayak gitu. Nah, di konten kali ini aku bakal nge-share dan juga mengaplikasikan dan menerangkan apa kegunaannya. Nah, yang tak lain juga aku bakal ngebagiin ke teman-teman yang namanya masker daun kelor, atau dalam bahasa latinnya itu Moringa aloe vera kayak gitu. Oleifera vera kayak gitu bahasa latinnya. Jadi daun kelor itu pada umumnya kan kegunaannya hanya dibuat untuk sayur aja. Tapi untuk lebih detailnya jangan lupa sebelumnya kalian untuk klik tanda like, komen di bawah kalau ada pertanyaan, share dan juga subscribe karena itu gratis. Terima kasih sebelumnya yang udah nimbrung dan mantengin video ini. Terima kasih. Dan saya harap teman-teman semua, sebelumnya saya mulai untuk lebih lanjut dalam keadaan sehat walafiat dan keluarga juga semuanya juga sehat kayak gitu. Walaupun masih kita berada di masa-masa atau situasi pandemik kayak gini. Oke teman-teman, dan selalu stay safe. Oke, jadi manfaat daun kelor ini banyak banget. Selain untuk menjaga kesehatan badan atau tubuh, juga sebagai metode kecantikan atau untuk perawatan itu juga banyak banget manfaatnya. Nah, di konten ini aku bakal nyinyirin dan juga nanti aja prakteknya di belakang, tapi sekarang aku bakal nerangin dulu manfaat apa daun kelor sebagai metode kecantikan itu kayak gitu. Jadi manfaatnya itu mencegah penuaan dini si daun kelor ini. Kalian tahu kan daun kelor ini penampakannya? Yang belum tahu daun kelor penampakannya, aku deketin nih kayak gitu tuh. Ini aku udah petik tadi dari kebunnya temen. Jadi aku tadi sebelum bikin konten ini aku udah siapin daun kelornya kayak gini tuh. Terus satu kegunaannya mencegah penuaan dini. Jadi kalau kita udah mulai kelihatan tua-tua gitu, apalagi kayak saya yang udah umur 30-an, jadi so far pasti kebingungan kayak gitu. Nah, buat kalian yang umurnya 30-an atau seberapa Anda, apa yang penting pokoknya cocok banget mengaplikasikan atau membikin si masker ini daripada beli loh. Mendingan bikin kan, udah kreatif, apalagi sekarang apa-apa harus di rumah kayak gitu. Jadi kalau kalian punya pekarangan atau lahan, tanam aja si daun kelor kayak gitu, bisa di sayur, bisa dibuat kecantikan kayak gitu. Oke, kedua bisa untuk dibuat detoksifikasi kayak gitu, untuk perawatan detox, maksudnya untuk mendetok wajah kita kayak gitu. Yang ketiga mengatasi atau mencegah jerawat kayak gitu. Jadi buat kalian yang jerawatan, pasti masalah jerawat, daun kelor obatnya say kayak gitu. Lanjut lagi, juga bisa mencerahkan kulit kayak gitu. Jadi nggak usah boro-boro kita harus suntik vitamin lah apa, kalau mau cerah bisa juga daun kelor kayak gitu. Jadi ini udah alami. Kalau kita punya lahan bisa ngambil di kebun sendiri gratis, nggak perlu jauh-jauh kalian harus beli di Shopee atau tetek bengek kayak gitu. Mendingan bikin free kan kayak gitu. Nanti aku jelasin juga di belakang. Terus juga bisa melembabkan bibir kayak gitu. Terus bagaimana dengan kalau dipakainya untuk melembabkan bibir, kalian bisa tumbuk-tumbuk atau blender, lalu habis gitu
kalian gosok-gosok dah di area bibirnya. Setelah diaplikasikan di area bibir, tunggu dah 5 menit baru dibilas kayak gitu. Terus next, bisa juga membuat pori-pori lebih halus. Jadi pori-pori kalian yang pori-porinya lebih besar akan jadi lebih renggang, jadi kecil kayak gitu. Jadi udah nggak jadi pori-pori besar lagi kayak gitu. Tuh kayak punya aku kan kayak gini, aku butuh banget yang namanya si masker daun kelor kayak gitu. Terus juga bisa menyamarkan flek-flek hitam. Buat kalian yang punya flek-flek hitam, cocok banget nih teman-teman buat moms, ibu-ibu, terus para perempuan, adik-adik, tante-tante yang bersuka bersosialita dan jaim. Nih daun kelor obatnya kayak gitu. Terus juga bisa menyamarkan noda. Oh, maksudnya bukan menyamarkan noda, maksudnya bisa menyamarkan mata panda kayak gitu. Jadi kalau kalian matanya yang pada kelihatan kayak mata panda, bisa juga daun kelor obatnya kayak gitu. Nah, terus dari sini aku udah jelasin ke teman-teman apa manfaatnya si daun kelor. Maaf, ada iklan apa suara cicak ya. Jadi aku udah jelasin manfaatnya, terus habis gitu apa aja sih kandungan si daun kelornya ini. Ternyata teman-teman, si daun kelor ini apa kandungannya itu banyak banget. Dan si kandungan si daun kelor ini mengandung vitamin C melebihi buah jeruk loh kayak gitu. Jangan salah ya, ingat si daun kelor ini vitaminnya C melebihi daun jeruk. Jadi kalau kita bisa mengkonsumsi buat sayur, buat masker, aduh nggak perlu deh kita boro-boro untuk kekurangan vitamin C ini sendiri kayak gitu. Selain juga vitamin C yang tinggi melebihi buah jeruk tadi, dia juga mempunyai zat hijau daun atau klorofil yang banyak kayak gitu. Terus juga ada moringinin, terus juga ada morigin, terus ada juga minyak atsiri kayak gitu. Jadi kandungannya banyak banget ya si ini daun kelor. Aku juga baru ngeh dan bikin konten kayak gini supaya teman-teman itu juga tambah tahu juga kayak gitu. Jadi kalau di kampung aku jujur ya, daun kelor ini dibuat mandiin orang meninggal kayak gitu. Tapi sekarang orang udah cuek bebek sama kataan kayak gitu. Jadi sekarang di zaman 2020 milenial ini orang udah cenderung nggak peduliin mitos atau kayak gitu-gitulah, jadi kayak gitu. Kayak aku sekarang kan udah tahu enggak daun kelor tuh kayak gimana. Sampai-sampai kemarin telepon ibu saya itu di kampung kasih tahu kalau si daun kelor ini bagus buat masker, langsung ibu saya juga bakal ngikut kayak gitu. Nah, sudah aku jelasin kandungannya si daun kelor itu apa aja. Sekarang aku bakal ngasih tahu ke teman-teman cara bikin dan cara pengaplikasiannya. Oke. Nah, cara bikinnya teman-teman ada 2 teknik. Kalau teman-teman mau yang manual, satu, teman-teman cukup dengan menumbuknya dengan pakai ulekan yang aku bakal lihatin. Nih, kalian bisa tumbuk, tapi udah dihilangin tangkainya, dikumpulin jadi satu di wadah, terus dicuci. Habis selesai dicuci, kalian bisa ulek di sini sampai lembut. Ini yang manual, yang suka olahraga tangan. Terus sampai lembut ya, kayak gitu. Aku ceritain dulu yang manual. Terus kalau udah lembut, teman-teman taruh di wadah, terus dijadiin satu. Nanti di tempat wadah itu dikasih air dikit, nyemek-nyemek gitu, bahasa Jawanya apa ya, pokoknya kental-kental dikit gitulah. Habis gitu selesai kalian udah taruh di wadah, nanti hasilnya bakal seperti ini. Maaf ya, ini tempatnya jam atau sele, jadi aku buatin di sini memang. Jadi kalian kalau udah ditumbuk, diulek-ulek tadi sampai halus kayak gitu, nanti bisa dimasukin ke wadah kayak aku ini. Kalian bisa lihat nggak tuh, kayak punya aku ya kan, lembut banget. Nah, kalian udah bisa masukin ke sini. Terus
Habis gitu udah jadi deh, bisa dipakai dan diaplikasiin ke wajah kayak gitu. Terus buat kalian yang nggak mau ngulek dan mau praktis, kalian juga bisa blender ke sini tuh, di blender. Jadi nanti kan di blender itu ada yang besar bisa, ada yang khusus blender kayak gini juga bisa. Jadi kalau ada 2 tangkai atau tidak 3 tangkai daun kelornya, kalian bisa masukin ke sini dan blender deh. Jadi hasilnya juga lebih maksimal, lebih halus banget. Kayak punya saya ini aku blender karena aku apa ya, kalau ulek itu khusus buat sambel kayak gitu-gitu. Terus kalau blender aku mikirnya lebih teksturnya lembut dan juga lebih merata gitu. Jadi aku alternatif pilihnya ngeblendernya kayak gitu. Jadi teman-teman udah tahu ya. Jadi bisa diulek pakai cobekan atau pakai blender yang lebih maksimal hasilnya kayak gitu. Itu aja sih. Terus di sini aku bakal nge-share juga cara pengaplikasiannya ya teman-teman. Jadi aku bakal praktekin langsung di depan kalian. Aku nggak malu kok, karena aku kan bagi ilmu sama kalian dan kalian adalah keluarga aku. Jadi teman-teman, sebelum di pengaplikasiannya, aku bakal bersihin muka dulu. Aku udah siapin lap kayak gitu. Ini lap wajah ya, bukan lap dapur. Aku bikin basah dulu, basahin muka. Muka aku glowing banget, apa memang kameranya ya teman-teman? Kalian kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah ya. Terima kasih. Udah selesai. Aku sekarang bakal pengaplikasian ininya. Dan jangan lupa teman-teman juga harus punya kuas untuk pengaplikasiannya. Kalau pakai tangan tuh nanti nggak apa ya, dalam arti nggak belentong-belentong tuh, kayak model nggak rata gitu. Oke, aku mulai ya teman-teman. Bismillah. Nah, kalau pakai kuas bisa lebih rata dan juga kita lebih srek gitu loh. Pokoknya kalau pakai kuas lebih profesional juga. Tuh. Saya juga biarpun cowok harus tetap namanya perawatan ya teman-teman. Jadi jangan kaget kalau di konten ini aku ngebagiinnya buat si cewek aja atau buat para kaum hawa, tapi ini normal kok untuk cewek cowok bisa. Itu kan kalau pakai kuas lebih merata. Dan dia kalau udah dimasukin berlendir gini teman-teman, ini bagus banget. Jadi dari lendirnya itu dia nanti bakal kesap, kering, dan ngenyal di kulit wajah kita gitu. Saya kayak dokter aja ya. Ngasih tahu teman-teman, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga aku kan nge-share ke teman-teman apa yang aku dapetin, dan juga kalian juga harus tahu gitu. Lumayan kan bikin kreatif vitas di rumah, nggak cuma kita harus beli apalagi di masa-masa koronce atau korontil, bahasa orang aneh-aneh, ada yang bilang markonah lah kayak gitu. Terus di bagian
sini sudut atau pinggir-pinggirnya hidung kanan kiri itu harus banget ya, karena di bagian sini biasa si komedo atau jerawat itu selalu hinggap di situ. Jadi teman-teman harus rata pokoknya ya. Kalian juga bisa khusus separuh muka dulu, jelebret jatuh lagi. Separuh muka dulu, habis itu separuhnya lagi kayak gitu, sampai di leher-leher juga ya teman-teman. Intinya pokoknya sampai merata. Makanya aku ini preferin ke kalian itu untuk pakai kuas biar merata gitu ya, enggak lebih gampang kok, murah. Ini aku beli di toko alat-alat salon gitu, kuasnya waktu pulang dari nge-gym. Nah oke, sekarang udah selesai pengaplikasiannya, aku udah tutup lagi. Dan kalau di tempat yang kayak gini pokoknya berwadah bertutup, gampang banget. Kalian bisa taruh di kulkas, nanti next day-nya atau 2 hari setelah pemakaian lagi kalian bisa pakai. Karena si masker daun kelor ini kalian bisa pakainya setiap 2 hari sekali atau dalam 1 minggu itu 2 kali kayak gitu. Jadi dijadwalin, ditulis di tanggalan teman-teman ya kayak gitu. Jadi harus pakainya 2 kali dalam seminggu atau 2 hari sekali. Oke. Nah, sambil tunggu ini kering sekitar 15-30 menit, kalian bisa nunggu sambil ngetiktokan atau chatting sama pacar, atau asal kalian jangan terlalu gerak bibir kayak gitu, karena ini bakal nanti kenyal dan bikin bahasa Indonesianya itu pokoknya ngesrek gitu loh, dibilangnya. Pokoknya nanti kalian bisa rasain deh, aku suka banget rasanya kalau dia udah kering-kering itu gimana gitu, nyeket banget di wajah kita, kayak kita lagi ditotok gitu loh. Jadi masker ini aku suka banget dan recommended banget. Jadi buat teman-teman harus coba di rumah. Oke. Nah, kalian udah aku kasih tahu kan pengaplikasiannya. Terus habis gitu kalau udah selesai 15 atau sampai 30 menit, kalian bisa juga remove mereka atau bilas mereka pakai lap. Bisa juga air hangat lapnya itu, terus juga bisa juga air dingin. Tapi kalau aku saranin sih mendingan air hangat, karena bisa membuka pori-pori yang setelah pakai masker kayak gitu. Tapi terserah lagi sama teman-teman. Jadi yang penting dibilas aja sama air bersih. Oke. Dia aku hilangin dulu ininya tuh kan. Gampang teman-teman kayak gitu. Jadi kalau kita bisa menyisihkan uang untuk keperluan yang lain, karena kita bisa bikin kreativitas di rumah dan memakai uang itu dengan kebutuhan atau keperluan yang lain, kan kita nggak susah payah harus beli ini itulah kayak gitu. Jadi aku bilang sama teman-teman, kalau kalian masih bisa untuk bikin, dan setelah ngelihat YouTube aku ini di video kali ini, kalian kan juga bisa bagiin ke teman-teman kalian resepnya kayak gitu. Gampang kok, asal ada kemauan pasti ada keinginan, dan juga asal ada kemauan pasti ada hasilnya. Kayak gitu aja deh. Jadi teman-teman, konten kali ini segitu dulu yang aku bisa share ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching and see you my next video. Sampai jumpa. Terima kasih.